Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Najimuddin, Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN Satap 4 Sematu Jaya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu dalam lindungannya dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan iman kepada kitab Allah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu rukun iman. Ya, ini ya. Rukun iman terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasulullah. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi, yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah beriman kepada kitab Allah. Ini termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga. Ya, kita lanjutkan. Nih, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Menurut bahasa, kitab berarti buku, surah kiriman. Itu dari segi bahasa. Kemudian iman secara bahasa artinya percaya. Nah, selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara terminologi. Ya, pengertian kitab-kitab Allah secara terminologinya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah secara terminologi intinya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah itu tujuannya adalah sebagai pedoman hidup manusia. Oke, kita lanjutkan. Pengertian kitab dan suhuf. Ya, ini juga perlu anak-anakku sekalian ketahui. Ya. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Nah, sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul, ya, yang disampaikan kepada Rasulnya, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, jadi antara kitab dan suhuf perbedaannya adalah kalau kitab itu sama-sama kumpulan wahyu, ya, dengan suhuf, akan tetapi suhuf itu dia masih berupa lembaran-lembaran. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat persamaan dan perbedaan. Ya. Nah, ini persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Ya, secara singkat saja untuk persamaan dan perbedaan ini, ya, kitab dan suhuf itu persamaannya sama-sama wahyu dari Allah. Ya, kemudian perbedaannya
Ya. Perbedaannya yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Ya. Kitab dibukukan, sedangkan suhuf tidak dibukukan. Nah, itu perbedaannya. Kalau persamaannya tadi adalah sama-sama firman Allah ataupun sama-sama wahyu Allah, sedangkan perbedaannya adalah dari isinya. Kalau isi kitab itu lebih lengkap daripada suhuf, kemudian yang kedua, kitab itu dibukukan sedangkan suhuf itu tidak dibukukan. Nah, ini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian sifah, sifah itu lembaran-lembaran firman Allah kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi lainnya. Nah, sifat-sifat ini ya semacam suhuf tadi, ya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui itu ada Taurat, ya, Zabur, Injil dan Al-Quran. Nah, ini yang perlu anak-anakku juga ketahui, ya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah ini adalah fardu ain, artinya wajib. Nah, orang yang mengaku beragama Islam tetapi ya, tetapi tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia dapat dianggap orang yang murtad. Nah, itu yang harus kalian ingat. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita ketahui tadi kitab-kitab yang diturunkan, nah, di dalam Al-Quran tersebut Allah telah menjelaskan juga fungsi diturunkannya Alkitab. Ya, ini di dalam Quran surah Al-Maidah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillah Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Dengan kitab-kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, jadi dapat kita pahami bersama bahwasanya dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk, ya, sehingga kita berada dalam kebenaran. Ya, itulah fungsi diturunkannya kitab. Yahdi bihillah, ya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Itu salam artinya keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya, ilan nur kepada cahaya, biiznihi wa yahdihim ila suratin mustaqim, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, kita lanjutkan. Ini kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang wajib kita imani.
periode kitab-kitab diturunkan, ya. Kita lihat kitab Taurat itu diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi, kitab Zabur diturunkan di abad 10 sebelum Masehi, kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi, kemudian kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Nah, itu untuk periode kitab-kitab yang diturunkan Allah ke Nabi atau Rasul yang harus kita imani. Ini kitab Taurat, ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu di Bukit Sinai. Kitab Taurat menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel pada saat itu. Kita lanjutkan. Kitab Taurat yang disebut juga dengan The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 2 dan Al-Maidah ayat 44. Ya, artinya dan kami memberikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Tuh. Ingat kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, kemudian di dalam surah Al-Maidah juga Allah berfirman, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, ini sebagai pemahaman kita juga bahwasanya kitab Taurat itu juga diturunkan oleh Allah, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kitab Taurat disebut ini 10, ya. Ada 10 kandungannya. Kewajiban meyakini keesaan Allah, menyebut nama Allah dengan hormat, supaya mensucikan hari Sabtu atau Sabat, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta, larangan berkeinginan berbuat cabul, dan yang ke-10 adalah larangan mengambil hak orang lain. Nah, ini di dalam kitab Taurat itu sudah ada 10 kandungannya. Ya, ada 10. Tetapi yang ke-10 ini, ya, saat ini sudah berada di dalam Al-Quran. Yang kedua kitab Zabur. Ya, kitab Zabur berisi 150 surah yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di Yerusalem dengan berbahasa Kibtiyah. Ya, isinya nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ratapan jamaah, kemudian yang keempat, ratapan dan doa-doa individu, yang kelima, nyanyian untuk raja. Nah, ini isi dari kitab Zabur, ya. Kemudian ini Injil, ya. Injil secara bahasa Injil artinya pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem dengan bahasa Ibrani
untuk mengajak Bani Israel menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, itu tidak menyekutukannya. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa dengan bahasa Ibrani. Untuk kita ketahui juga, secara umum kitab Injil berisi tentang ya, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat juga itu sudah dijelaskan akan datang seorang nabi di akhir zaman nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lagi. Hmm. Untuk menambah pengetahuan kita bersama, ya, anak-anakku sekalian, kitab Injil sekarang itu berbeda dengan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa dahulu. Injil yang sekarang disusun oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Nah, kemudian Injil tersebut dinamakan menurut pengarangnya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Nah, ini sebagai pengetahuan kita bersama ya. Ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya. Nah, kenapa ini disebut dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yahya? Karena mereka lah yang menyusunnya. Tuh, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih kitab Injil. Kitab Injil yang isinya condong kepada kebenaran Al-Quran adalah Injil Barnabas, yang ajarannya ya Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot, ya. Ya, Yesus bukan anak Tuhan tetapi Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, ini penjelasan ini ya, ini berada di dalam kitab Injil Barnabas. Berbeda dengan Injil Matius, Injil Markus, Injil Yahya tadi berbeda. Ya, ini sebagai pengetahuan kita bersama. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kitab yang keempat adalah Al-Quranul Karim. Yang diturunkan kepada siapa? Jelas, Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan Madinah dengan berbahasa Arab. Ya, melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup, barang siapa yang membacanya, maka itu bernilai pahala. Ini Al-Quran, ya. Terkait dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan kebenaran terhadap kitab-kitab yang lain." Itu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kemudian di dalam Quran Surah Al-Imran juga Allah berfirman, ya,
nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya dia Allah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu ya Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Nah, Al-Quran ini memang diturunkan yang terakhir anak-anakku sekalian sebagai penyempurna. Kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu juga Allah yang menurunkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan ya untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya atau untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ya, itu Quran surah Al-Imran ayat 3. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini supaya kalian paham juga terkait dengan Al-Quran ya. Proses diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat menampakkan sebagai seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti suara lonceng. Dan yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW dalam wujud yang asli. Nah, ini adalah proses turunnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu tidak langsung blok, itu tidak ya, tapi secara berangsur-angsur. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Kandungan dalam Al-Quran. Ya, ini kandungannya kita lihat dari segi kuantitasnya Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, ya, 114 surat, 6.236 ayat, nih, ya kan? Ada hurufnya juga 32.300 berapa ini? 1 2 iya 300.000 lebih ya kosakatanya. Hurufnya kalau kosakatanya sekitar 77.439 kosakata. Nah, ini Al-Quran yang ada di Indonesia, di Arab Saudi, di Malaysia, dan di manapun berada, ini jumlah juznya sama, jumlah suratnya itu sama, tidak berubah, tidak berkurang, dan juga tidak bertambah. Ini. Kemudian isi kandungannya ya dari segi kualitas, kalau tadi itu dari segi kuantitas itu menjelaskan tentang jumlah juznya, jumlah surat, jumlah ayat, jumlah huruf dan kosakatanya itu termasuk segi kuantitasnya. Kalau dari segi kualitas itu ada akidah, akhlak, ya, kemudian syariah, ibadah dan muamalah. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, muamalah sendiri itu ada juga ya. Pembagiannya itu ada munakahat, faraid, ya, jinayat, hudud, jual beli, al-khilafah, makanan, penyembelihan, akdiyah, jihad dan dualiyah. Nah, ini kandungan dalam Al-Qur'an. Ya, bisa dipahami ya. Ini sudah jelas sekali dari segi kualitasnya, ibadah, syariah, dan muamalah. Ada di dalam Al-Quran.